Halo, ketemu lagi dengan saya Kampret76. Oke, di video kali ini saya akan mengulas tuntas tentang legenda Gua Kreo. Oke, kalau ada yang belum tahu, Gua Kreo itu adalah tempat pariwisata yang ada di Semarang, ya kan. Tempatnya itu hampir daerah sana Gunung Pari, tapi yang agak Semarang. Semarang mana? Ikutnya Semarang Barat ya nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Pernah saya ulas di video sebelumnya. Oke, bisa dilihat di sana. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mengasih gambaran lah ya, atau legenda, menceritakan asal muasal kenapa bisa disebut dengan Gua Kreo. Oke. Di sini kita langsung masuk aja. Oke. Dan oh ya, jangan lupa subscribe dan like ya. Oke. Oke, kita mulai aja di sini. Oke. Kalau dari awal ya, seperti video yang sebelumnya, yang belum pernah ke Semarang, coba ke Semarang ya. Semarang itu tempatnya bagus-bagus ya kan, tempat wisatanya juga bagus-bagus ya kan, nggak kalah sama daerah-daerah lain. Oke, di sini saya jelaskan ada cerita singkat tentang Gua Kreo ya. Di sini adalah awal mulanya legenda ini bermula pada waktu mau membangun masjid ya, Masjid Al-Demak ya kan. Jadi para wali zaman dulu itu bermusyawarah ya kan, mereka ingin mencari kayu sebagai soko guru, tiang penyangga dari atap Demak itu. Oke. Tapi dari hasil musyawarah itu ya kan, diambil keputusan yaitu Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga. Oke. Mereka diutus untuk mencari kayu jati buat penyangga itu tadi, tiang penyangga di Masjid Agung tadi, Masjid Agung Demak tadi ya. Dan untuk khusus untuk Sunan Kalijaga ya, dia dikasih kesempatan atau disuruh mencari di daerah selatan ya kan, sama santri-santrinya. Oke. Pas kebetulan ya, di daerah selatan dia ketemu tuh sama namanya pohon jati yang tinggi dibanding yang lain, dia lebih tinggi ya kan. Nah di situ pas dideketin sama santri-santrinya, ternyata jatinya itu malah bergerak gitu, bergerak terus, dia nggak bisa diem gitu kan, dia bergerak ke satu arah, pindah lagi lah. Akhirnya dengan bilang ke Sunan Kalijaga, lihat ya kan, loh iya ya bener ya, ini pindah-pindah gitu kan. Lah karena pindah-pindahnya itu ya kan, di wilayah itu disebut Jati Ngaleh. Kenapa? Jati itu jati, pohon jati, ngaleh itu pindah-pindah. Jadi di daerah itu akhirnya Jati Ngaleh namanya, yang sekarang terkenal dengan Jati Ngaleh. Nah akhirnya pohon jati itu pergi terus gitu kan, pergi terus sampai ke daerah barat. Dan Sunan Kalijaga itu tidak putus asa, dia tetap kejar itu pohon ya kan, sampai akhirnya ketangkeplah itu pohon itu, dengan selendangnya diikat ya kan, dan akhirnya ditebang, potong-potong biar gampang dibawa ya. Kebetulan dia bingung, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar pohon-pohon itu bisa dibawa ke Demak ya kan. Terus tiba-tiba itu ada 4 ekor kera ya kan, datang berwarna merah, hitam, putih, kuning kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah, saya juga lupa ya kan. Itu mendekatin Sunan Kalijaga untuk membantu ya kan. Nah setelah selesai kera-kera itu membantu itu dan membawanya ke hilir gitu kan, ke sungai gitu kan, dia mau ikut sama Sunan Kalijaga, tapi sama Sunan Kalijaga tidak diperbolehkan. Dia menyuruh untuk tinggal di situ ya kan, untuk tinggal di situ dan menjaga wilayah itu ya kan. Akhirnya Sunan Kalijaga pergi ke Demak ya kan. Akhirnya yang kera-kera tadi itu beranak pinak di wilayah itu gitu loh. Dan di situ ada gua yang tempat dulu bertapanya Sunan Kalijaga waktu minta kayak semacam wahyu lah gitulah kepada Allah biar gampang gitu lah. Nah itu ada gua ya kan, guanya namanya Petilasan itu, sama Kreo itu ada nama Jawanya, saya kurang begitu paham, tapi artinya itu jagalah gitu loh, atau peliharalah. Jadi akhirnya digabunglah goa bekas Petilasan Sunan Kalijaga sama Kreo, yaitu kata dari jagalah tadi, jadi Goa Kreo gitu loh.
Mungkin kalau ada yang belum paham bisa dicari di searching aja, searching di Google ya. Kalau mama nih penjelasan saya kurang jelas ya kan, saya juga minta maaf kalau ada yang salah. Oke, di sini saya juga akan jelaskan. Di sini ada beberapa macam tempat wisatanya, dari monumen, dari tempatnya. Di sini ada banyak kera juga ya kan. Terus dari tempat pariwisatanya juga bagus, itu ke waduk juga ya kan. Di sini ada tempat foto selfie juga di situ, dan buat foto selfie juga bagus ya kan. Jadi jangan lupa kalau ke Semarang. Nah ini yang tadi saya bilang, ini adalah petilasan dari Sunan Kalijaga tadi. Oke, jadi ini tempat buat bertapanya Sunan Kalijaga ya. Ini guanya itu. Jadi di sini kalau ada yang belum tahu, ada yang belum tahu tentang Sunan Kalijaga atau Gua Kreo, bisalah lihat lagi di Google. Takutnya cerita saya itu kurang begitu dipahami ya. Itu aja dari saya. Semoga yang belum tahu bisa datang ke Semarang dan bisa main ke Gua Kreo ini. Oke, seperti janji saya udah mulai itu mempelajari menjelaskan tentang pariwisata di Kota Semarang. Oke, nanti selanjutnya saya akan jelaskan lagi. Oke, sekian dulu dari saya. Salam Kampret 76. Terima kasih.